Pemirsa, Subhi Azalzani, terdakwa kasus pemerkosaan dan pencabulan terhadap santriwati Pondok Pesantren Sidikiah Jombang divonis hukuman 7 tahun penjara. Lebih ringan lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum, yakni 16 tahun penjara. Majelis hakim menilai Subhi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan cabul sesuai pasal 289 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Lalu bagaimana pihak korban menanggapi putusan ini? Kita akan membahasnya dengan Jauhar Kurniawan, kuasa hukum korban. Selamat siang Pak Jauhar, salam sehat Pak. Selamat siang Mbak Yeni, salam sehat. Iya, dengan Eva di studio. Pak Jauhar, vonis hakim 7 tahun penjara, lebih dari atau ini kurang ya, dari separuh lebih rendah daripada tuntutan JPU 16 tahun penjara. Tanggapan keluarga korban apa, Pak? Ya, tentu tim pendamping dan keluarga korban sangat menyayangkan dan menyesalkan putusan majelis hakim yang jauh di bawah tuntutan jaksa. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh rekan Mbak Eva, yang melakukan peliputan langsung di Surabaya, bahwasanya majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa Subhi dengan menggunakan pasal 289, yaitu tentang perbuatan cabul. Itu berbeda dengan tuntutan jaksa yang menuntut agar terdakwa Subhi ini divonis dengan pasal 285, yaitu pemaksaan melakukan persetubuhan dengan orang lain. Nah, berdasarkan catatan kami, harusnya memang majelis hakim melihat fakta bahwasanya yang sudah disampaikan oleh korban sendiri, bahwasanya di situ sudah terjadi persetubuhan. Walaupun banyak yang mengatakan keterangan tersebut adalah testimoni di audito, namun juga patut dipertimbangkan keyakinan hakim bahwasanya harusnya perbuatan itu sudah terjadi, karena tidak hanya keterangan saksi saja, namun juga keterangan ahli, misalkan ahli forensik misalkan, yang di situ tentu bisa menjelaskan bahwasanya telah terjadi persetubuhan. Baik. Namun tetap secara umum kita kecewa dengan putusan majelis hakim ini. Baik. Apalagi putusan itu menggunakan pasal 289. Itu Mbak Eva kira-kira. Baik, artinya menurut kuasa hukum pasal yang digunakan tentang pencabulan ini tidak tepat ya. Seharusnya pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan ya, yang seharusnya digunakan sebagai dasar hukum dalam penentuan vonis tersebut. Betul. Artinya dari awal kami meyakini berdasarkan dari selain saksi juga keterangan dari ahli, misalkan hasil pemeriksaan forensik ya, itu memang menunjukkan adanya persetubuhan. Baik. Dan juga itu dilakukan dengan cara paksaan dan tipu daya. Maka ini menjadi satu catatan hitam juga bagi peradilan kita, bahwasanya hal-hal tersebut justru malah dikesampingkan dan lebih mengedepankan pasal perbuatan pelanggaran norma kesusilaan, yaitu perbuatan cabul. Padahal dalam proses pembuktian keterangan saksi dan juga saksi korban itu sendiri menyatakan persetubuhan itu terjadi. Baik. Dan dikuatkan dengan bukti-bukti yang lain dan keterangan ahli yang lain. Pak Jauhar, informasi terbaru yang kami dapatkan, JPU berencana akan banding terhadap putusan tersebut. Apakah keluarga sudah mendapatkan informasi terbaru ini dan tanggapannya bagaimana terkait dengan langkah hukum selanjutnya yang akan ditempuh oleh JPU? Kalau sepanjang pasca sidang kemarin, kami juga teman-teman penamping juga intens berkomunikasi dengan korban dan keluarga dan menyampaikan juga bahwasanya memang kita juga mendapatkan informasi bahwasanya jaksa melakukan upaya hukum banding, dan ini juga sebenarnya selaras dengan aturan internal di kejaksaan, bahwasanya jika vonis hakim di bawah 2/3 tuntutan dari penuntut umum, maka penuntut umum diwajibkan untuk melakukan upaya hukum banding. Dan kami sedang melakukan upaya untuk mendukung dan mendorong pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur selaku penuntut umum agar melakukan upaya hukum banding. Baik.
Baik, tetapi masih menunggu ya, karena hingga saat ini belum ada keterangan resmi yang disampaikan, termasuk Kajari Jombang juga belum menyampaikan informasi resmi terkait dengan rencana banding tersebut. Tetapi kalau kita bicara soal vonis, hal lainnya adalah soal hak restitusi, tidak masuk di vonis tersebut. Apa tanggapan keluarga korban? Ya, terkait restitusi sebenarnya sedari awal persidangan kami juga sudah mendorong banyak pihak ya untuk memasukkan restitusi sebagai salah satu bentuk hukuman dan juga ganti rugi kepada korban. Namun dorongan tersebut tidak dijalankan sehingga hakim tidak menjatuhkan hukuman restitusi kepada terdakwa agar memberikan ganti rugi kepada korban. Karena memang secara konsep hukumnya harusnya restitusi ini diajukan oleh LPSK selaku pihak yang melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban. Nah, kita sebenarnya sudah sejak awal persidangan sudah mendorong itu, namun hingga saat putusan ini upaya restitusi ini belum diajukan. Berarti itu juga kami sayangkan juga. Baik, sejumlah pihak juga menyayangkan terkait dengan kronologi dan identitas korban yang disebut secara detail dalam vonis kemarin. Apakah ini juga menjadi sorotan Anda? Ya, memang catatan besar kita dalam proses pembacaan putusan kemarin adalah majelis hakim secara terang-terangan membacakan identitas dan kronologi yang dialami oleh korban. Padahal di pasal 59 Undang-Undang TPKS, penghapusan kekerasan seksual, itu secara jelas memandatkan bahwasanya hakim wajib merahasiakan identitas korban dan juga kronologinya. Namun pada sidang terbuka kemarin, pada saat pembacaan putusan, itu berdasarkan informasi dari tim kami yang melakukan pemantauan, itu majelis hakim secara terbuka dan terang-terangan menyebutkan identitas korban dan bagaimana runtutan peristiwa itu terjadi. Baik, apakah ada langkah yang akan ditempuh oleh kuasa hukum terkait dengan sikap dari hakim? Terkait dengan langkah-langkah itu memang kami sedang dalam proses mengkaji ya, apakah ada dugaan pelanggaran kode etik ataupun hukum acara yang dilakukan oleh majelis hakim yang memeriksa perkara seperti ini. Namun jika memang kami meyakini ada dugaan pelanggaran kode etik, maka kami akan melakukan upaya-upaya yang sudah diatur sedemikian rupa untuk melaporkan dugaan pelanggaran tersebut. Baik, terima kasih kuasa hukum korban Johar Kurniawan sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Salam sehat, Pak Johar.